Enggak. I wanted to give you guys a surprise. Saya malah awkward. Hi, how are you? I'm good. Kalian traveling terus ya? Kayak beberapa bulan yang lalu kita ngobrol, kalian di LA. Sekarang ada yang di Singapura, ada yang di Bali. I'm jealous. Kita semua balik ke Jakarta, we have to all grab coffee together. Please, kan ya, I think we should. Karena kan sekarang restrictionnya juga udah nggak seketat dulu lagi ya. So I think lebih mudah juga untuk kita ketemu di tempat publik selama kita of course tetap memikirkan protokol kesehatan dan lain-lain. So yeah, please, let's meet up in person. It's been too long. I know. Cinta masih di Paris atau udah balik Jakarta nih? Oh, udah. We also can't keep up with you. Ya, aku udah balik di Jakarta, udah seminggu dan udah kembali sibuk lagi. I'm super excited karena minggu ini aku akan syuting video klip baru lagi untuk single baru yang akan dirilis setelah Idul Fitri. So stay tuned for that. Kita bisa lihat duluan nggak? Well, maybe I can give you guys a sneak peek karena syutingnya aja belum. Wow, beauty. Tapi thank you so much ya Cinta for your time. I know how hectic you are dan thank you so much juga udah join challenge kita Kamu Berharga. Jadi ya mungkin aku mau cerita ke sini aku langsung WhatsApp Cinta because the first person I thought of pas kita bikin campaign Kamu Berharga ini kayak pasti Cinta harus join in dan dia you were so generous and langsung semangat join in. So thank you so much Cinta. Yeah, of course. And aku hanya mau bilang aku bangga banget sama Rahasia Gadis, sama kalian semua karena kalian sukses banget dengan campaign Kamu Berharga. Aku ngelihat banyak sekali public figure yang join, bahkan your everyday girls join juga, even boys too, boys and girls, nggak hanya perempuan. So I think it's amazing that you guys were all inclusive dan semua orang sangat excited tentang campaign itu karena memang aku rasa di negara-negara seperti Indonesia kita masih harus mengingatkan orang-orang apalagi perempuan bahwa mereka itu benar-benar berharga di luar apa yang orang pikir tentang individu tersebut karena value seseorang atau harga diri seseorang adalah sesuatu yang kita nilai dari dalam kita sendiri. It's not something, bukan sesuatu yang harusnya didikte orang lain. Your self-worth comes from yourself. You dictate your self-worth, bukan orang lain. I love that. Yeah. Nah, karena Kamu Berharga campaign ini belum berakhir, makanya kita hari ini we're sitting down here together with you dalam rangka Kamu Berharga untuk membahas satu topik yang kita semua sangat passionate about karena we've talked about this before kan, kita kayak ngobrol bareng tentang topik ini. Hari ini kita membahas tentang pelecehan seksual ya, karena ini it is a serious issue gitu di in our country right now, and we feel like you're very knowledgeable and the perfect person to talk about this gitu sama kita. Mungkin kita mulai langsung aja ya, Cinta ya. Langsung. Ya, kita kan sering dapat confession ya, curhat-curhatan dari gadis-gadis tentang cerita pelecehan seksual, tapi banyak banget yang justru kayak belum tahu kayak itu tuh termasuk apakah megang, kalau misalnya aku nggak bolehin dia megang termasuk pelecehan seksual. Jadi banyak gadis-gadis yang belum tahu apa sih pelecehan seksual atau isinya tuh ada apa aja gitu. What counts as sexual harassment, right? Mungkin ada tanggapan dari Cinta, like what are the types of sexual harassment gitu?
Wow, itu pertanyaan yang sebenarnya scope-nya luas sekali ya. Dan sebenarnya mengapa sampai sekarang mayoritas dari masyarakat kita masih belum sadar pelecehan seksual itu ada dalam bentuk apa aja. Salah satu alasannya adalah karena negara kita budayanya berbasis patriarki. Apa itu artinya? So kebanyakan rules and regulations yang ada, peraturan yang ada, apa ya, adat-adat yang ada itu semua mayoritas memihak kepada laki-laki dan malah maaf tapi sejujurnya memang menjatuhkan perempuan. You know, banyak orang tidak sadar jika sesuatu yang sebenarnya sifatnya pelecehan terjadi kepada mereka karena dinormalisasikan oleh masyarakat dan budaya kita. And you know, untungnya dengan adanya teknologi sekarang, misalnya gadis-gadis sekarang lagi nonton live ini nggak tahu pelecehan seksual itu bentuknya apa aja. Tentunya kita mempunyai gadget di mana kita bisa meresearch. Tapi mungkin dari aku pertama-tama yang pasti pelecehan itu apa ya, tindakan apapun yang di luar consent kalian. You know, kalau kalian tidak menyatakan iya secara sadar dan bahkan di bawah paksaan atau di threaten, diancam, itu udah pelecehan walaupun mungkin orangnya hanya nyolek. You know, orang itu tidak usah melakukan sesuatu yang bentuknya invasive, misalnya melakukan perkosaan. Pegang kita aja, kalau kita sudah bilang tidak, jangan, itu pelecehan. You know, bahkan intimidasi. Misalnya ada seseorang yang bilang, hey Neng, cantik ya, mau ikut abang pulang nggak? Itu pelecehan. Karena itu membuat kita tidak nyaman dan membuat kita merasa tidak aman, dan cara bicaranya pun, you know, mengajak kita untuk pergi ke suatu tempat itu mengerikan ya. Apalagi you know, banyak dari kita perempuan, kita you know, memang secara kekuatan fisik kita nggak sekuat laki-laki, jadi akan susah kita melawan gitu. Dan ya, jadi long story short, to make things more concise, apapun yang di luar consent kita atau apa ya, consent bahasa Indonesia kok tiba-tiba aku lupa ya. Ngeblank sedikit. Persetujuan. Iya. Tapi itu you know, satu hal lagi ini sangat penting untuk garis-garis tahu. Seseorang yang you know, bagian dari anggota keluarga kalian, atau mungkin pasangan kalian, atau mungkin teman sekolah kalian, mereka pun bisa menjadi pelaku pelecehan atau kekerasan. Jadi jangan pernah berpikir, oh karena dia pacarku nggak apa-apa kalau dia melakukan suatu hal yang membuat aku tidak nyaman. Itu nggak benar. Bukan seseorang yang melakukan pelecehan itu tidak selalu harus orang yang tidak dikenal. Bahkan banyak statistik menunjukkan bahwa pelecehan dan kekerasan terjadi kepada orang, terjadi saat korban itu tahu pelakunya siapa, karena pelaku itu orang terdekat gitu. Terus kadek di rumah tangga justru lebih banyak ya untuk pelecehan. Yes, dan dalam rumah tangga pun jangan pernah berpikir bahwa seorang suami atau seorang istri, tapi mayoritas memang suami ya, itu tidak bisa melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan. You know, hanya karena dia mempunyai label suami atau istri, but in this case let's say suami, bukan berarti orang tersebut punya hak untuk melecehkan atau ya, untuk melecehkan kita. Iya, banyak banget cerita yang masuk ke confession room. Cinta itu kekerasan yang terjadi dalam hubungan atau dengan orang yang mereka percayai gitu. Jadi dengan paman, dengan father, dengan boyfriend. Dan I think kata yang aku mau underline banget tadi,
consent dan juga normalisasi sih. Karena consent, anehnya ya, aku tuh I grew up in Jakarta and I was 18, aku ke US. Dan pertama kali aku dengar kata consent, itu pas aku di US, aku harus sekolah dulu sebelum bisa masuk ke kelas, harus sekolah tentang kekerasan seksual and the importance of consent relationship. Jadi mungkin tuh juga mungkin salah satu faktor juga ya, kenapa mungkin there's not a lot of education tentang pentingnya consent dalam sebuah hubungan. Dan ini bukan sesuatu yang gampang di talk about ya. It's quite uncomfortable mungkin for people to talk about. Iya, setuju banget juga sama kamu bilang normalisasi, because sebagai wanita kita kadang suka nggak enakan kan gitu, kayak my friends, aku punya temen yang laki-laki, mereka suka ngomongin tentang cewek atau mereka catcalling atau segala macem. Waktu aku belum terlalu ngerti apa yang aku bisa lakukan, cuman ketawa bareng sama mereka gitu. Tapi sekarang setelah ngerti kayak that is not okay gitu, you know. But here's the thing though, ladies. Mungkin harusnya aku nunggu karena aku tahu banyak banget pertanyaan malam ini. Tapi sesuatu hal yang kita harus sadari adalah masalah yang kita punya di Indonesia bukan hanya sekedar kurangnya pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan. Masalahnya di negara kita juga media yang telah menormalisasi objektifikasi perempuan dan juga suatu hal yang namanya rape culture. Rape culture adalah, kalau Indonesia, budaya pemerkosaan di mana cenderung korbanlah yang disalahkan jika terjadi kekerasan kepadanya. Dan ini bisa kita lihat dalam pop culture Indonesia ya. Like aku terakhir nonton TV udah lama sih, tapi saat nonton TV ingat pernah lihat sebuah series atau sinetron atau apapun itulah yang ada seorang orang tua bilang ke anaknya, aduh kamu jangan pakai baju kayak gitu, nanti digangguin. Dan itu kan sudah secara subliminal mengajarkan orang-orang bahwa kalau seorang perempuan digangguin itu pasti karena bajunya. Dan lagi-lagi tadi sebelum aku ikut live, aku udah dengar bahwa kalian bilang itu tidak ada hubungannya dengan pakaian. Dan itu benar. Lagi-lagi statistik dari berbagai riset sudah menunjukkan bahwa apapun yang dikenakan korban, mau itu baju seragam, baju adat, baju keagamaan, baju sehari-hari, baju tidur, itu tidak ada hubungannya dengan tingkat pelecehan atau kekerasan yang mereka alami. So stop blaming the clothes, karena setiap tindakan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi sebagai pelaku, kalau tidak bisa mengontrol pikirannya dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak benar, itu 100% salah pelaku gitu.